Tadi sudah kita singgung masalah ibu-ibu, kayak apapun keadaan suami, sejahat apapun itu suami, jangan sampai istri itu berani sama suaminya. Diingat-ingat Bu, jangan sampai istri itu berani sama suami. Ketika istri itu berani sama suami, berarti dia memberanikan diri untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang istri itu berani sama suaminya, apalagi marah-marah, gertak-gertak, kemudian nyebar luaskan aib suaminya kemana-mana, maka di saat itulah perempuan ini adalah menjadi perempuan yang terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, dengarkan baik-baik ibu-ibu, ridho suami itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma ibu-ibu tahajudnya sampai luar biasa, ini tahajudnya. Al-Qur'annya bukan hanya hafal Al-Qur'annya, ini tafsirnya juga hafal. Hadis pun hafal sekian ribu misalkan. Kemudian ini Masya Allah seorang wanita yang gak pernah maksiat dengan matanya, gak pernah maksiat dengan telinganya, gak pernah maksiat dengan lisannya, gak pernah maksiat dengan tangannya. Wanita yang bersih dari segala bentuk kemaksiatan, tapi dia berani sama suaminya. Apalagi sampai berani menyebar aib suaminya kemana-mana. Maka dengarkan baik-baik. Ayyamam ro'atin, ini kata Nabi, ayyamam ro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan itu enak masuk surga. Gimana caranya? Kata Nabi, siapapun perempuannya, siapapun, mau dia hafidhah, mau dia enggak hafidhah, mau dia ini orang yang Masya Allah, nutup auratnya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, atau perempuan yang biasa-biasa aja, dia enggak pakai cadar, dia hanya pakai kerudung tapi rapat, bagus, nutup aurat secara sempurna, walaupun enggak pakai cadar, walaupun dia enggak hafal Quran, walaupun tahajudnya pas-pasan, walaupun dia ini bacaan Al-Quran juga pas-pasan, puasa sunnahnya pas-pasan, tapi subhanallah, dia meninggal mendapatkan ridho dari suaminya. Artinya gak pernah berbuat salah sama suami, gak pernah bikin jengkel sama suami, gak pernah bikin suaminya sakit hati, gak pernah bikin suaminya kecewa. Pokok prinsip perempuan ini selama hidup, kayak apa suamiku ridho, kayak apa suamiku ridho, karena ridho suamiku adalah ridhonya Allah. Akhirnya 24 jam berusaha untuk mendapatkan ridho suami, 24 jam berusaha untuk mendapatkan kerelaan dari suaminya, sampai perempuan ini meninggal dalam keadaan suaminya gak punya jengkel sama istrinya, suaminya gak punya marah sama istrinya. Ini suaminya gak ada rasa rasa yang membuat dia gak enak, mungkin pernah disakiti hatinya sama istri, gak ada. Pokok benar-benar ridho. Istri meninggal dalam keadaan diridhoi, artinya gak punya salah sama sekali sama suaminya. Maka perempuan yang seperti ini dipastikan oleh Rasulullah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi kira-kira Bu, berat gak Bu? Berat gak? Gak boleh bikin suaminya marah. Berat gak? Enggak. Siapa yang ngomong enggak tadi? Ibu-ibu dijawab dengan jujur. Kira-kira bisa enggak? Atau berat enggak? Bikin suami itu jangan sampai suami jengkel sama sampean. Berat enggak? Berat. Jangan sampai bikin suami itu marah. Berat enggak? Berat. Jangan sampai bikin suami itu merasa enggak enak hati gara-gara sampean. Berat enggak? Berat enggak? Ya Allah. Lah terus gimana? Mentang-mentang berat terus gak diamalkan gitu? Mentang-mentang berat terus gak dilakukan gitu? Maka mulai sekarang untuk ibu-ibu yang hadir malam ini, kayak apa caranya, dan semoga ibu-ibu yang hadir malam ini menjadi istri yang solihah semuanya. Doakan Pak, semoga istri kita jadi istri yang solihah. Kira-kira bapak-bapak kalau malam ini ibunya meninggal ridho gak? Ini ridhonya lain ini.
saya, anak-anak kita, anak-anak yang solih solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa, maka insya Allah semua masalah yang sedang kita hadapi, semua masalah yang sedang kita hadapi itu nanti akan Allah selesaikan semuanya. Jadi kalau pingin masalah di rumah tangga kita, masalah keuangan kita, masalah ekonomi kita, masalah usaha kita diselesaikan semuanya oleh Allah, satu aja, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas Ayub sebagai mempelai laki-laki sudah menyempurnakan, ya, mau menyempurnakan keislamannya, menyempurnakan keimanannya, makanya melakukan pernikahan, melakukan salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana mengajak istrinya untuk menjadi seorang yang bertakwa, tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keluarga itu enggak ada yang enggak ada masalah, Pak. Setiap keluarga pasti ada masalah. Setiap dari kita pasti ada masalah. Cuma bedanya ini orang bertakwa, ini orang enggak bertakwa. Orang yang enggak bertakwa, masalah itu benar-benar masalah. Akhirnya banyak kita temukan orang-orang yang mereka itu mencari solusi kemana-mana. Sampai datang ke gunung fulan, ya, nanti nyari di atas gunung ada apa, datang ke sana bawa ayam yang warnanya putih, dia bawa ke atas gunung. Ada yang nyari gunung yang ada guanya, nanti datang ke situ bawa apa, bunga lah apa, ya. Saking bingungnya sampai nyari solusi di tempat-tempat seperti itu. Ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke orang pintar dan sebagainya. Padahal Allah sudah berjanji, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang berusaha bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar untuk setiap masalahnya. Maka dari itu, mari sama-sama kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di saat itulah solusi sudah dekat dengan kita semuanya, dan setiap masalah yang sedang kita hadapi pasti akan Allah berikan jalan keluar, solusi untuk setiap masalah kita. Semoga Allah bimbing kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah, sehingga keluarga kita yang sedang ada masalah di keluarganya, Allah selesaikan semua masalahnya.